Halo, kembali lagi dengan Arga dari Creative Trader di sini. Kali ini saya akan mau melanjutkan pembahasan saya tentang saham BRI dari pembahasan video kami minggu lalu, di mana pada minggu lalu kami merilis video yang menjelaskan kenapa saham BRI turun dan kenapa investor asing menghancurkan saham BRI. Seperti itu, dan kita tahu pergerakan minggu ini saham BRI juga nggak kalah luar biasanya. Terjadi penurunan di awal minggu dan malah dikerek asing setelahnya, dan banyak orang yang malah pusing melihat pergerakan ini, malah bingung, apalagi mereka-mereka yang baru memahami analisa foreign flow atau analisa yang fokusnya mengikuti pergerakan asing gitu. Jadi dalam video ini saya akan coba menjelaskan apa yang terjadi di balik pergerakan harga yang kita lihat, apa yang dilakukan investor asing, dan tentunya kurang lebih gimana pergerakan BRI ke depan, seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi minggu lalu, 6 hari yang lalu tepatnya, dalam dua video ini, versi lengkap dan versi short versionnya, saya menjelaskan 3 poin tentang ini. Tentang 3 poin penting. Bagi yang belum nonton video itu, saya menjelaskan 3 poin penting yang membuat saham BRI turun. Pertama adalah saham BRI diborong oleh investor retail. Jadi kepemilikan investor retail di saham BRI menurut data Kesei di akhir bulan lalu itu dalam 2 bulan aja naik 2 kali lipat. Saya yakin naik semakin meningkat lagi karena ada banyak investor retail kembali membeli saham BRI gitu. Jadi itu adalah hal yang bahaya, karena kalau Anda paham tentang ilmu bandarmologi atau realita di market, Anda tahu saham yang dimiliki banyak investor retail biasanya nasibnya either turun ke 50, tidur di 50, delisting, atau simply nggak naik-naik sahamnya. Itu pertama. Kedua, dan itu tentunya tanda bahaya karena memang banyak investor-investor newbie yang sejak awal didoktrinasi beli BRI, beli BRI, beli BRI. Ketika mereka beli, justru itu dimanfaatkan oleh investor asing yang pengen keluar dari bursa kita. Kita tahu sebenarnya saat ini di masa yang krisis, masa yang kritis, di mana ekonomi lesu, COVID-19 ini mengacak-acak lah masa depan, dan masa depan kita jadi semuanya penuh pertanyaan, dan investor asing pengen dalam video itu juga dijelaskan, investor asing pengen mengurangi resikonya. Mereka pengen mengurangi resikonya, mereka jual sahamnya, dan untuk mereka jual harus ada yang beli. Syukurnya ada investor retail, kayak gitu. Jadi di video itu juga, bagi yang tahan nontonnya karena videonya panjang, sampai mungkin 5-10 menit terakhir, kami juga memberikan 3 tips untuk bisa cuan di saham BRI. 3 tips untuk bisa cuan di saham BRI dalam kondisi saat itu, atau kondisi yang kurang lebih sama dengan kondisi saat ini. 3 tips itu 2 udah works, dan bagi yang melakukan harusnya sudah bisa untung di saham BRI. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang kami bahas dalam pembahasan minggu lalu. Jadi terlepas dari itu, jadi video itu kami rilis hari Kamis. Kita tahu faktanya hari Kamisnya dia turun juga, saham BRI asing terus jualan. Jumatnya juga terus turun. Sampai Senin kemarin pun terus turun. Dan memang penurunan itu cukup mengkhawatirkan banyak investor. Jadi kalau Anda lihat pembahasan di forum-forum saham pada saat itu semua udah bahas asing. Kenapa nih asing terus jualin BRI? Jangan-jangan ada apa-apa. Jangan-jangan nanti laporan keuangan kuartal 2-nya mengerikan. Banyak macam. Jangan-jangan ada hubungannya sama Bank Jangkar dan lain-lain. Jadi bahkan hari Senin pun dijelaskan, OJK menjelaskan Bank Jangkar itu apa dan lain-lain, dan tetap asing jualan dan tetap BRI turun. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang terjadi, itu realitanya. Investor asing terus guyur saham BRI sampai hari Senin kemarin, kayak gitu. Itu yang terjadi di BRI. Dan di sini Anda lihat investor asing jualan besar-besaran, bahkan dan penjualan ini itu sangat karena sangat mengkhawatirkan, karena dilakukan asing di level yang terendahnya dalam 3 tahun terakhir.
level 3 terendahnya 3 tahun terakhir, dan investor asing terus jualan, dan jualannya nggak sedikit. Kalau Anda lihat ini dibandingkan penjualan bulan-bulan sebelumnya pun, investor asing jualan sangat besar-besaran di harga yang begitu murah kayak gitu. Jadi bahkan saya pun kami posting di Instagram kami. Jadi yang belum follow silakan follow, karena kami ada Telegram, ada Instagram. Di Instagram kami post ini hari Senin malam setelah harga BRI turun tajam, dan pada saat itu kalau kita pakai sistem foreign flow, kita lihat di hari Senin itu asing mecahin rekor penjualan 5 hari terbesarnya dalam 1 tahun. Dari dalam 5 hari terakhir itu adalah penjualan 5 hari terbesar dibanding 1 tahun terakhir. Bahkan kalau Anda lihat ke belakang lagi, dalam 3 tahun terakhir pun asing nggak pernah jualan sebanyak itu saham BRI. Jadi itu tanda yang mengerikan, dan orang udah khawatir banget sama BRI. Kalau Anda lihat forum-forum saham, itu semuanya udah sangat khawatir, dan saya banyak yang hubungin saya karena nyangkut di BRI ini, gimana BRI dan lain-lain. Kayak gitu. Dan bahkan kami post di Instagram kami bilang terus jual BRI, asingnya udah gila. Asingnya udah gila, di harga begitu rendah asing mutusin terus jualan. Banyak yang bingung, apa asing masih untung kah? Kenapa jualan terus? Apa ada apa-apa dan lain-lain. Banyak yang menebak-nebak, cuman faktanya asing terus jualan. Mau masih untung atau nggak untung, faktanya asing terus jualan. Dan karena BRI itu yang ngatur pergerakannya itu investor asing, yang mutusin naik turunnya itu investor asing, jadi harganya terus turun. Kayak gitu. Kalau bagi yang udah baca post Instagram kami, bagi yang belum silahkan follow, bisa baca. Kami menjelaskan beberapa poin di situ, tapi di akhir kami menjelaskan ini yang mau saya bahas. Nah, kami mengatakan asingnya udah gila mau jualan BRI sebanyak ini di harga semurah ini. Pertanyaannya, apakah ini kesempatan? Apakah ini waktunya untuk beli BRI memanfaatkan kegilaan investor asing? Saya bilang sebelum memutuskan ada beberapa poin yang butuh butuh kita pertimbangkan. Pertama, barang yang dimiliki orang gila itu alias asing itu masih banyak. Dalam video sebelumnya kami menjelaskan kepemilikan asing di saham beredar BBR itu masih 79%. Jadi masih banyak. Mau asingnya masih untung atau nggak untung, cut loss dan lain-lain, asing masih bisa terus jualan. Kalau saham BRI disebab turun karena asingnya jualan, kalau kita udah percaya dan udah ngerti saham BRI turunnya karena asingnya jualan, berarti saya cuma bilang asingnya bisa terus jualan. Kayak gitu. Jadi terlepas dari kita bilang gila atau enggak, ya mau kita bilang mereka gila, mereka juga bilang mau gua mau jualan atau enggak kan. Dan kita bilang dia gila, nggak harus memberhentikan mereka jualan. Kayak gitu. Jadi dalam Instagram post itu kami bahas, jadi sebagai orang waras kita punya 2 pilihan. Pertama, jadi orang waras pada yang seperti investor retail pada umumnya bilang saham BRI udah murah nih. Waktunya terus beli kayak gitu kan. Terus beli sampai nyangkut nggak kira-kira ada yang curhat rugi 30%, ada pakar saham entah udah rugi 50% dan lain-lain. Saya nggak tahu, nggak terlalu ngikutin, tapi intinya kita bisa jadi orang yang menganggap asing gila, karena asing gila kesempatan, orang gila jual, saya beliin, bisa seperti itu. Jadi melawan dengan sekuat tenaga, kalau nggak kuat ya ujungnya tinggal doa kan, mudah-mudahan asingnya berhenti. Melawan dengan sekuat tenaga, itu pilihan pertama kalau kita merasa waras. Atau pilihan kedua, kalau kita merasa waras, ada orang gila ya biarin dulu aja. Biarin dulu aja, nggak usah dilawan, nggak usah dia jualan kita diam. Itu yang digunakan para pengguna analisa foreign flow. Kita sadar, kita nggak kuat, mereka jualan ya saya diam. Itu yang saya lakukan juga. Sampai yang pilihan kedua, nunggu orang gila itu berhenti jualan, dan mulai ngumpulin saham BRI lagi, baru mulai masuk. Dalam video sebelumnya saya bilang, kita nggak bisa memprediksi kapan asing jualan, karena itu hak mereka, itu saham mereka. Kita nggak bisa memprediksi. Kalau kita mau berprofesi sebagai dukun, silahkan memprediksi. Tapi namanya prediksi dukun bisa benar, bisa salah. Kalau benar dibanggakan, kalau salah disembunyikan. Kayak gitu. Kalau pendekatan saya sebagai trader, karena saya mencoba untuk nggak jadi dukun, saya hanya nunggu aja. Saya bilang dalam video juga, kita tunggu aja asingnya masuk. Kapan nggak tahu, di harga berapa nggak tahu, itu keputusan mereka.
Mau saya bilang udah gila lu, udah gila terus jualan ya, dia bilang ya nggak apa-apa, gue masih mau jualan. Saya bilang udah rugi lu, udah rugi, ya nggak apa-apa, gue masih mau jualan. Mereka kan bisa terus jualan, dan itu yang terjadi. Dan BRI udah murah, semakin lama semakin murah kan, sampai Senin lalu kayak gitu. Jadi pilihan kedua, nunggu orang gila itu berhenti jualan dan kita ngumpulin lagi kayak gitu. Dan faktanya apa? Faktanya menarik, faktanya adalah yang terjadi di BRI ini luar biasa. Saya coba pindah. Faktanya kita tahu hari Selasa, setelah ini Senin tadi di sini, investor asing jualan besar-besaran. Hari Senin asingnya berhenti jualan. Senin masuk asingnya beli 170 miliar. Yang follow Telegram kami bisa ini hari Senin jam 9 pagi kami posting ini. Asing berhenti jualan, saham BRI langsung terbang. Di keterangannya kami bilang, pagi ini investor asing beli BRI 8 miliar aja, saham BRI langsung naik sampai 8%. Jadi saham BRI terbang di hari Senin ketika asing beli. Di hari Selasa, di hari Rabu kemarin pun asingnya terbang lagi sekali lagi. Jadi ini sesuatu ini. Jadi yang kami bilang, nggak usah setengah mati kita ini, nggak usah setengah mati kita memprediksi, tunggu aja asing beli. Karena asing beli kan kelihatan. Asing beli itu nggak cuma dilaporkan pada saat closing kan. Pas closing dibilang asing beli nih 100, misalnya di mana di sini. Hari Selasa asing beli 170 miliar, itu kita nggak tahu nggak harus tahu pas closing. Pagi-pagi pun kami di broadcast tadi jam 9 pun kami bilang asing udah masuk nih 8 miliar. Setelahnya asing masuk 15 miliar, 30 miliar, 50 miliar, 100 miliar, sampai akhirnya 170 miliar. Kita ada waktu kita ikut kalau kita yang mau memanfaatkan ini. Nggak usah pas ngeguyur gini kita beli kan. Asing beli hari Selasa ketika asing masuk langsung naik, ketika Rabu asing masuk lagi naik lagi. Sekarang saham BRI udah turun dari level 22.170 sampai 2480, udah naik luar biasa. Kayak gitu. Jadi itu yang terjadi, itu realitanya setelah guyur besar-besaran, terus tiba-tiba asing membeli dalam jumlah cukup besar juga. Pertanyaan selanjutnya adalah yang banyak ditanyakan ke kami, kok asingnya gila ya? Udah dibilang asingnya udah gila gitu, sekarang nunjukin menunjukin bahwa asingnya semakin gila. Semakin gila gimana ya? Kita lihat kalau di sini di level terendah ini hari Senin aja, hari Senin asing jualan sebanyak ini. Ini nilai penjualannya, nanti kita lihat berapa di harga paling rendah. Hari Selasa harga gap up, asing beli segini. Jadi dia jual di harga murah, beli lagi di harga mahal. Hari Rabu sahamnya naik lagi, asing beli di sini lagi. Asing beli lebih banyak lagi. Kok asingnya gila? Kenapa asingnya gila? Kenapa begitu bodohnya mereka kemarin asingnya beli di harga bawah, jual di harga bawah, sekarang beli di harga naik. Apakah ada yang berubah? Apakah tiba-tiba COVID-19 ternyata diputuskan, COVID-19 itu ngasih statement gak akan menyebar ke Indonesia gitu. Jadi Indonesia aman. Apakah bisnis perbankan tiba-tiba berubah gitu, tiba-tiba kuat nih? Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Hari Senin nggak ada yang beda dari Senin sampai Selasa, nggak ada apa-apa. Krisisnya masih sama. Kalau kita bilang krisis yang membuat investor asing di sini ini jualan di sini juga masih ada krisisnya. Kayak gitu. Kalau kita bilang di sini takut asing kuartal kedua laporan keuangannya jelek, di sini pun harusnya masih takut. Itu realitanya. Tapi kenapa asingnya gitu gila? Lebih gila lagi, dia jual hari Seninnya di harga murah, Selasanya beli mahal. Saya akan coba jawab bagi Anda yang mungkin belum mengerti kenapa itu terjadi. Kenapa kayaknya asingnya sudah gila seperti itu. Seperti itu, jadi pertama ini kita lihat di sini misalnya hari Senin asing jualan 278M. Besoknya 170M dibeli di harga atas, saham BRI langsung gap up dan langsung dibeli asing. Besoknya lagi
asingnya beli 231 M. Jadi dia jualan di harga bawah, beli di harga atas, kayak orang bodoh. Kayak gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari poin-poin ini? Saya mungkin kasih 3 poin penting yang bisa dipelajari dalam kondisi seperti ini. 3 poin penting yang bisa dipelajari. Pertama adalah investor asing itu punya kebebasan penuh untuk menggerakkan harga saham. Mau Senin dia guyur, Selasa dia kerek, bebas. Senin dijual harga bawah, Selasa di ini bebas. Itulah investor asing, dia bebas memutuskan pergerakan harga. Tapi meskipun bebas, dia memutuskan dia mau naikin kapan, turun kapan, bebas. Itu pertama. Jadi investor lokal udah beli 9 triliun lebih, nggak naik-naik harga saham. Karena memang saham BRI nggak diatur sama lokal, diaturnya sama asing. Asing beli 8M naik 8% saham BRI. Kenapa? Apakah lokal nggak punya 8M? Punya, lokal punya 8M. Tapi lokal beli barang asing 8M, asing masih punya puluhan ratusan triliun, dia bisa jual lagi. Ya nggak kemana-mana. Kalau asingnya berhentiin jualan, dia hajar kanan langsung naik. Karena kembali lagi yang ngebandarin BRI itu asing, dia yang mutusin. Kita hajar kanan ditebelin lagi sama asing. Kalau asing hajar kanan gak ada yang nebelin, wong dia bandarnya kan. Kayak gitu, paling retail yang itu. Jadi asing punya kebebasan untuk menaik turunkan harga. Itu pertama. Kedua adalah pertanyaannya, kalau gitu lokal untung dong. Lokal untung dong. Nah, dia bilang, mau lokal beli di bawah berarti nggak ada gunanya ikut foreign flow, ya terserah. Kalau lokal beli di bawah, udah itu bisa profit taking di atas, yes. Kalau ngomong lokal yang beli di sini untung. Tapi jangan salah, lokal kan nggak cuma beli di sini. Mungkin ada yang average down, terus average down, nggak tahu sekarang udah cuan atau belum. Lokal ada yang beli di sini, ini kan asing jualan terus. Berarti lokal beli terus. Lokal beli di sini, lokal beli di sini masih nyangkut semua. Kayak gitu. Kita harus fair dong, jangan bilang lokal lokal untung yang beli di sini. Iya, yang beli di sini. Biasanya yang aku beli di situ cuma yang jual rekomendasi berbayar dan lain-lain. Dia nggak bilang dia nyangkut di sini, cut loss, average down segala macam. Dia cuma bilang bener kan gue beli. Dia tiap hari ngomong beli, sooner or later dia naik, dia akan bilang. Jadi, dan ya satu lagi yang mau saya highlight, investor asing trading itu tujuannya bukan buat merugikan lokal. Bukan itu kok tujuan asing buat itu. Atau bukan juga buat mengagumi analisa fundamental. Mengagumi fundamental perusahaan. Kalau komentator saham menganggap investor asing masuk Indonesia itu buat mengagumi investor kinerja keuangan. Jadi kalau BRI-nya bagus, dikagumi, dia bakal beli. Kok tiba-tiba BRI-nya jelek, wah ini jelek, gue bakal jual. Bukan itu. Ini bukan kampus di mana semua harus bergerak sesuai teori. Investor asing masuk ke Indonesia tujuannya buat cari cuan. Itu pertama. Cari cuan sama kayak kita kan. Saya juga trading buat cari cuan. Asing cari cuan, kedua adalah buat menyelamatkan modalnya. Tugas investor, trader di dunia cuma itu kok. Melindungi modal atau cari untung. Kayak saya hari Rabu kemarin jual BRI. Saya cuan, saya puji Tuhan cuan. Ada inflow kan hari Selasanya saya jual BRI, puji Tuhan. Mungkin ketika saya jual ke retail, saya nggak sempat cek sih saya jual ke lokal atau ke asing terakhir. Mungkin saya jual itu ada lokal yang kalau nanti setelah libur lebaran jatuh, mungkin ada yang rugi. Mungkin yang beli barang saya mungkin rugi, mungkin juga untung, mudah-mudahan mereka untung. Jadi beli barang saya nggak ini. Tapi kalau ngomong ke saya nggak ada niat kok ngerugiin siapa-siapa. Saya cuma cari untung, asing juga gitu. Dia cuma cari untung. Kalau Anda kebetulan untung, no problem. Itu tujuan, kalau mereka mau ngerugiin semua retail harus diguyur terus sampai 50 BRI-nya. Kalau mereka cuma mau ngerugiin, bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka pertama untuk cari untung. Kedua untuk
menyelamatkan modal. Dan kalau di masa krisis ini yang kami tangkap, investor retail, investor asing pengen nyelamatin modal mereka. Itu yang mau dilakukan. Mereka pengen nyelamatin modal mereka. Dan seperti dibahas juga dalam video sebelumnya adalah yang saya bilang video tentang membahas apa yang dilakukan investor tips untuk untung bagi investor asing. Pertama, dalam video itu yang di akhir saya bilang, pertama adalah menunggu kepanikan investor retail. Kenapa? Jadi yang kita tahu tren asing itu lagi pengen jualan. Asing nggak bisa jualan kalau retailnya ketakutan. Dan itu gambaran yang terjadi di hari Senin malam. Di sepanjang perdagangan hari Senin, retailnya ketakutan. Investor retailnya ketakutan, jadi karena retailnya ketakutan, lama-lama asing nggak bisa jualan. Jadi kalau kita mau trading jangka pendek, udah dijelaskan video sebelumnya, salah satu tipsnya adalah nunggu retailnya panik. Karena kalau retail panik, itu akan membuat investor asing nggak bisa jualan. Karena sama, orang panik itu biasanya nggak pengen beli saham, takut mikirnya cut loss. Bayangin, asing mau jualan, retail mau cut loss, terus yang beli siapa? Kan harus ada yang beli. Jadi itu yang dilakukan. Dia coba, jadi sebagai kalau kita mau cari peluang, tunggu retailnya panik di saham-saham kayak gini. Dan itu yang terjadi di hari Senin malam. Tapi tentunya Anda harus punya analisa sendiri, biar Anda harus paham sendiri, biar Anda bisa menilai. Kalau Anda jadi lokal yang beli terus di sini, Anda juga ikut panik kan. Retail panik, Anda panik. Retail cut loss, Anda, jangan-jangan dia aja cut loss, gue juga cut loss. Kayak gitu, itu pertama. Jadi kenapa asing masuk? Itu untuk menenangkan investor retail. Investor retail itu perlu ditenangkan, biar dia beli lagi, jadi dia masuk. Kayak gitu. Dan ini bukan pertama kali terjadi di saham BRI. Kalau Anda lihat di sini, kita mundur deh di titik terendah BRI sebelumnya tanggal 24 Maret. Saya coba tanggal 3, 24. Nah, di sini kita lihat di sini asing terus jualan, dan karena asing terus jualan, BRI terus turun gila-gilaan dari 4.000 paling ini 20 hari sampai 2.400. Udah turun gila-gilaan. Kayak gitu. Asing udah jualan, tapi kita lihat outflow-nya udah semakin lama semakin kecil nih. Kalau kayak gini, semakin orang takut, semakin susah orang jualan. Di mana-mana orang takut itu nggak pengen beli kan. Kalau asing mau jualan terus, apa yang dia lakukan? Dia naikin 2 hari. Jadi bukan hal pertama itu yang saya bilang, tunggulah kepanikan. Tunggu marketnya panik, nanti baru masuk lagi. Misalnya kayak gitu. Nah, ini yang terjadi. Asingnya beli di harga atas sama. Habis jatuh, dia gap up, terus asing borong di harga atas. Jualan di sini, beli di sini. Terus di atas lagi lebih beli lagi. Di sini asingnya beli 313 miliar, jadi asingnya beli banyak. Besoknya asingnya beli banyak lagi. Bayangkan dia jualan di sini, dalam 2 hari dia beli di harga atas. Sampai atas. Itu yang dilakukan asingnya. Buat apa? Buat nenangin retail, buat nenangin lokal. Dibahas video sebelumnya kan, sekarang lokal lah yang jadi sasaran. Jadi retail kayak kita harus ditenangkan. Kalau udah takut, tunjukin dong BRI bisa naik. Ditunjukin sama saya. Dia harus ngeluarin modal, dia beli. Terus kenapa dijual di sini? Kalau mau naikin ya nggak apa-apa. Karena tujuan dia beli di sini, kalau ini kan kita udah tahu. Tujuan beli di sini bukan mau ngumpulin, mau akumulasi, beli di harga bawah. Kita kan retail, jadi kita berharap bisa beli di harga bawah, nanti dinaikin asing. Asing nggak bisa kayak gitu. Kalau dia bisa beli di harga bawah, naikin juga harus dia yang beli. Kalau dia mau akumulasi, dia beli di harga bawah, terus dia pelan-pelan dia naikin. Itu kalau dia mau akumulasi. Ini tujuannya bukan akumulasi. Tujuannya memarkup. Jadi apa yang dia lakukan, dia beli, dia hajar kanan supaya harganya naik setinggi mungkin, supaya orang optimis lagi, supaya nyesel nggak beli di bawah kan. Kayak gitu supaya optimis, dan setelahnya kita tahu sampai sekarang itulah yang terjadi kan. Nah,
Kita lihat di sini, asing beli di sini 2 kali beli. Asing, ini foreign flow-nya kan dia turun segini, naik dikit, udah itu dia guyur pelan-pelan. Jadi semakin udah dari sini aja udah berapa triliun yang udah dijual. Anggaplah 35 hari terakhir itu asing udah bisa jualan 4,9 triliun. Sejak dikerek naik ini, asing bisa jualan semakin lama semakin banyak. Di sini masuk 313 miliar. Di sini masuk 61 miliar. Besoknya jual 69. Besoknya jual 218. Besoknya jual 60. Besoknya jual 295. Besoknya jual 148. Besoknya lagi jual 134. Jadi terus diguyur sama asing. Di harga atas. Pelan-pelan. Di sini jual 400, 300 segala macam. Dan sekarang dinaikin lagi. Kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan asing. Dia mau menenangkan. Dan sekarang kalau Anda lihat forum-forum saham, udah pada nyesel nggak beli hari Senin. Seakan-akan yang beli itu cuma hari Senin. Padahal lokal kenyataannya terus beli di sini. Orang itulah ini yang bisa di-highlight lagi. Asing itu bebas membuat narasi. Bandar saham itu bebas. Kita dibuat ketakutan hari Senin, sekarang kesannya udah luar biasa kan. Asing udah masuk. Kayaknya BRI nggak akan krisis deh. Kayaknya corona nggak akan nyebar deh di Indonesia. Karena jadi dia bebas mengatur sentimen kita, perasaan kita. Karena dia bebas ngatur harga. Kalau udah tenang, mereka bisa jualan lagi. Seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Dan terakhir adalah terus yang kemarin disarankan terakhir adalah ini, atau tipsnya adalah ikutin pergerakan asing. Di video itu kan video sebelumnya kami kasih 3 tips. Pertama, nunggu kepanikan udah lewat. Kedua adalah ikutin aja pergerakan asingnya, tunggu asingnya beli baru kita beli. Sekarang asingnya beli nih. Asing bisa beli terus, jangan-jangan bisa beli terus, bisa terjadi. Cuma kalau menurut saya 10 tahun mengembangkan analisa foreign flow, menurut saya ini bukan ciri-ciri asing yang niat beli dalam jumlah besar. Pertama, kalau asing niat beli, saya bisa salah, cuma saya kasih pendapat saya. Ini dari tadi kan kita ngomongin fakta, asing beli sini, jual segini, asing naikin harga segala macam, ngomongin fakta. Sekarang saya ngomongin pendapat dan semi-semi ramalan. Kalau menurut saya, kalau asing mempelajari pergerakan asing, kalau asing mau beli, biasanya harga sahamnya nggak dibuat terbang kalau dia mau akumulasi. Kenapa? Sama kayak kita. Kalau beli pengennya di harga murah. Ngapain? Kalau asing mau beli dalam jumlah besar, biasanya lokalnya nggak dibuat cepat optimis. Kok terbang kayak Selasa Rabu lalu, lokal cepat optimis, nanti lokal pengen beli, nggak mau cut loss, kan susah buat asing. Kalau asing beli kan lokal harus jual. Jadi retailnya kalau bisa dibuat pesimis. Jadi menurut saya dua inflow terakhir ini nggak, malah fungsinya malah memulihkan kepercayaan lokal terhadap BRI, which is berarti kalau terus dibeli lagi semakin lama semakin susah asing beli. Kalau dia mau beli di harga murah, menurut saya bukan itu caranya. Kalau kita lihat di sini deh, contoh kita lihat beda banget ini kenaikan BRI ketika asing ngumpulin gila-gilaan di bulan Desember lalu. Ini terjadi pas Jiwasraya lagi hot-hotnya, asing ngumpulin banyak di sini. Asingnya naik pelan-pelan, sideways. Ini disinilah ketika asing belanja, ini ciri-ciri asing akumulasi dalam jumlah besar. Nggak langsung terbang kayak 2 hari terakhir. Jadi saya nggak optimis, saya bisa salah. Kalau saya salah ya lihat aja nanti. Kalau setelah lebaran asing terus beli, harganya sideways, asing beli lagi 200 miliar, beli 300 miliar, beli 500 miliar. Kalau itu yang kejadian berarti saya salah. Prediksi ramalan saya salah, saya pun langsung tahu saya salah. Karena saya goalnya ngikutin asing ya, jadi kita bisa beli. Cuma saya terakhir sih saya jualan di BRI. Saya harap yang beli dari saya bisa untung. Karena saya cuma pengen cuan, saya udah dapat cuan ya saya puji Tuhan kayak gitu. Mudah-mudahan bisa untung. Tapi bagi Anda yang baru mau beli nanti setelah libur lebaran, mudah-mudahan video ini bisa jadi pertimbangan buat Anda.
Kayak gitu. Jadi menurut saya bahaya belum hilang, krisis belum hilang. After Lebaran kita akan mulai dalam masuk ini kawin paksa kalau versi CNBC, kalau kami self defense, di mana many things can go wrong. Jadi hati-hati menggunakan modal Anda karena ini uang Anda yang harus jaga. Oke, segitu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.